Guys, so sorry. Ternyata kayaknya internet aku nih yang hilang-hilang, bukan internet Kavina. Tadi terakhir Kavina lagi ceritain soal how she met her husband dan ceritanya seru banget. Bener-bener very unique. Nah, dan tiba-tiba pas di tengah-tengah cerita suara Kavina hilang. So we're just gonna try to pick up from that. Aku bakal invite Kavina. Sorry banget ya. Sebelumnya biasa kalau live nggak pernah tiba-tiba suara hilang kayak gini. Biasanya hilang-hilang dikit terus langsung muncul lagi. Tiba-tiba sekarang hilang banget. Terus aku bakal invite Kavina lagi. Kalau tadi ada yang nanya, jadi kalau tadi ada yang nanya, pertanyaannya tolong tulis lagi ya, soalnya hilang. Karena udah di end tadi live-nya. Oke, I'm gonna invite Kavina back. Semoga kali ini nggak kepotong. Sayang banget nih lagi seru-serunya kepotong. Kavina, I'm so sorry. I don't know what Oh, happened with my no, it's Wi-Fi. okay. It's okay. Tapi I was That's following you perfectly sampai, fine. ya pokoknya sampai 10 tahun kemudian. Ya, Ya, dia ngajak ketemu lagi. Nah, iya. you can pick up from that. Pokoknya setelah 10 tahun plus 6 ya, jadi totalnya Ya, 16 tahun 16 kemudian, tahun, gila sih akhirnya itu. kita ketemu lagi. Udah bukan Gokil zamannya banget. SMS, udah Heeh, zamannya WhatsApp. Jadi dia heeh, WhatsApp, ini masih heeh, nomor yang sama bukan? Kita bisa catch up nggak? Saya lagi di heeh. Jakarta nih Mm. selama 3 minggu. Dan akhirnya aku udah ceritanya udah dewasa, jadi udah bisa udah I can reply Ya, this message now. ya. So I replied his Sebelumnya message. didiemin, sebelumnya kakak kayak Iya, ghosting karena dia gitu kalau istilah iya, anak zaman aduh, sekarang. oh my gosh, I ghosted him. That was so Kasian bad. banget. And Lebih sakit guys, dibanding ditolak. I know. By the way, guys, if you're for those of you yang single, actually, if you're not single either, pokoknya Mm. kalau ada SMS, kalau ada WhatsApp yang misalnya nggak enak Mm-mm. atau yang misalnya kamu nggak tahu cara Handle. iya cara handle-nya gimana, Eh, pokoknya intinya jujur Iya. aja, dijawab, dibales, nggak usah Jangan di didiemin, digantung. jangan didiemin, digantung Itu gitu paling gak kayak enak sih rasanya digantung nggak, ya. misalnya itu soalnya nggak dewasa juga kan, Iya, kamu iya, iya. udah dewasa, kita bisa mengutarakan pendapat dengan baik, jadi orang itu nggak didiemin aja gitu loh. Mm-mm. So maksudnya kan kita juga nggak mau didiemin. Iya, iya, so pasti, pasti. so anyway, jadi aku belajar nih sekarang untuk nggak ngediemin Mm. kalau orang WhatsApp. Jadi kalau Mhm, ditanya, ya jawab aja. Maksudnya dengan mhm. seadanya kita jawab. Jadi dia tanya mau catch up, saya jawab, oke, kita catch up yuk di Starbucks, di Iya. tempat yang netral, Mhm. di Starbucks Kuncit. Jadi waktu itu kita ngopi, 3 jam ada kali, pokoknya lama banget. Why? Karena Oh ya? iya, pokoknya di situ aku tahu kalau aku senang banget untuk saya bisa jadi apa Nyambung. adanya. Iya, 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 iya. Saya nggak harus perform, saya nggak harus jadi orang lain, saya bisa ngomongin apa aja, saya bisa relax, bisa bisa selonjoran, bisa Iya, iya, iya. Enak banget, intinya you don't have to fake iya, it ya. intinya I didn't have to impress him. Iya, Saya iya, nggak iya. harus impress dia, itu yang nomor satu. Soalnya Mhm. kalau misalnya harus impress terus, harus menang, Capek. Mhm. lebih 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 sweet, lebih lebih menarik, lebih ini, Mhm. lebih itu, capek. Soalnya Iya, nggak habis-habis. iya, So benar. di situ momen yang saya tahu kalau saya senang banget untuk terus sama sama Patrick. Heeh. Dan akhirnya dari ngopi-ngopi itu dalam dalam Lanjut. 3 minggu ya Mima, Yes. akhirnya Wow. kita tunangan dalam tiga Within three minggu weeks doang. Gila sih, itu Yes, cepet banget. itu cepet Wow. banget. Pokoknya intinya Ah, jodoh nggak kemana-mana. Kalau kamu tahu. If you know, yeah. you know. You know. Kalau tak dari Tuhan, itu Tuhan buka jalan, Mhm. dan semuanya lancar. Karena sebenarnya ya Mima, Wow. sebelum yang ini ya, sebelum Patrick, kan aku pernah bilang uh, single sama 32 tahun, Mhm. dan waktu itu kalaupun mau jadian sama seseorang, ini sama dia nggak jadi, dan Iya. nggak jadinya itu benar-benar uh, almost like babak belur gitu, pokoknya susah Gak enak. banget Iya. rasanya, iya nggak enak Mhm. banget rasanya. Kok for other people gampang ya untuk jadian Iya. sama to have a Orang boyfriend, to have lain. a girlfriend, Mhm. kok gampang banget. For example, my siblings deh, udah nggak usah jauh-jauh. Mhm. My Mhm. siblings, my younger brother, my younger sister, itu kok gampang banget untuk mereka jadi punya Mhm. pasangan, cari pasangan hidup, jadi dan Mhm. happy. Kayaknya mereka Mhm. gampang banget. Dan kalau aku kayaknya kenapa susah banget? Is it because
Is it because Yeah. udah 32 tahun, udah kelamaan gak pacaran, and then I'm out of the loop? Is it because I'm missing out? I don't know what to do. I'm awkward with guys. But all these things Wah. yang, iya, all these things yang bikin aku jadi mempertanyakan diriku sendiri. Mhm. That there is something wrong with me. Yeah. Dan aku ingat banget yang gak jadian sama this Yeah. person. It makes me think bahwa ini susah banget kok untuk to have this love life, itu susah banget for me. Dan such a contrast waktu sama Patrick, waktu semuanya berjalan dengan smooth dalam 3 minggu, bukan jadian doang tapi tunangan. It's very langsung tunangan loh. Oh my gosh, I never thought it would ngalahin happen. orang yang udah pacaran 7 tahun. Ada orang yang pacaran 7 tahun gak nikah-nikah, kakak 3 minggu langsung tunangan. Oh my gosh, dan ini bukan sesuatu yang oh my gosh, I don't know ini siapa yang aku nggak kenal, siapa yang aku nikahin, nggak gitu ceritanya, nggak gitu sama sekali. Because I am so grateful. Rasanya kita udah invested lama banget karena 16 tahun itu ternyata tidak sia-sia. 16 tahun yang dia ngincerin, yang dia he pursued me, itu sama sekali nggak sia-sia. So again, if you don't have someone right now, it's okay, karena itu harga diri kita tuh nggak dari situ, nggak dari status. Dan jangan sampai merasa harus lebih inisiatif, lebih kurang ini kurang itu. Just be yourself. Just be yourself. Yang penting kita yang 2 hal itu yang tadi yang aku pernah mention, yang 2 hal, kita konten, kita puas dengan masa singleness, kita puas untuk menjalani hidup, kita puas untuk explore. Tapi yang bersamaan juga kita jangan malu untuk mau bermimpi. Biasanya ya Mima, I would choose one or the other. Aku dulu mikir harus milih either kita puas atau either kita mau. Padahal itu bisa dijalankan dua-duanya. Selama kita mau pasangan hidup, itu tidak sesuatu yang memalukan, tidak sesuatu, dan bukan apa ya, bukan weakness, bukan sesuatu kita jadi ini kelemahan, bukan, enggak, sama sekali enggak. Dan at the same time juga kita bisa puas dengan masa single, jadi nggak merasa minder, nggak merasa kita kelas B, nggak merasa hidup kita belum mulai, tapi mesti kita nggak apa ya, nggak insecure gitu, nggak. Bener, I like that word. Bisa tetap confident. Iya, itu dia. Walaupun at the same time kita juga mau to be in a relationship gitu. Jadi jangan merasa bersalah kayak kok gue punya desire ini sih, desire ini harus ditengking gitu, ditolak. Aduh, no. It's a good thing. Untuk mau pasangan hidup adalah sesuatu yang baik dan sesuatu yang memang sangat wajar untuk diinginkan. Exactly. Yes, I really like that statement. Karena banyak orang yang kayak apa ya, di antara 2 ekstrim, kayak merasa hidupnya nggak fulfilled, nggak secure di saat di saat belum punya pasangan hidup. Tapi ada juga orang yang ngerasa oke, gue nggak boleh punya perasaan pengen punya pasangan hidup, gue harus bisa independen dan nggak boleh. Padahal it's okay, kayak dua-duanya, jadi tetap confident, tapi at the same time kita tetap punya desire untuk punya pasangan hidup itu. Nah, betul. Tadi kan sebelum live kita keputus tuh ada yang nanya how to respond to people yang suka nanya, kok masih single sih, umur 32 kok masih single. I bet waktu kakak dulu sebelum ketemu Patrick dan nikah, pasti kan banyak orang yang kayak, mungkin standar kamu terlalu tinggi kali, lu terlalu picky. Aduh, ya nah, how to respond to that? Segala sesuatu, segala komentar untuk orang single, aku udah pernah ngalamin, aku udah pernah dengar semuanya. Dari yang, aduh, kamu standarnya terlalu tinggi, kamu orangnya terlalu memilih, terlalu choosy, terlalu picky. Orang minder kali karena kamu dalam posisi pemimpin dalam pelayanan, jadi kamu terlalu apa sih namanya, mengancam. Mengancam. Membuat cowok insecure. Iya, jadi orang minder, terus kamu kurang berbaur. Iya, berbaur karena aku introvert kan.
Jadi nggak bergaulnya juga ya sama orangnya itu aja, maksudnya nggak harus banget, nggak harus banget bikin, maksudnya untuk punya social life yang wah gitu, iya. Jadi saya sangat konten untuk di rumah, saya konten untuk temennya cuma 3 orang, 5 orang gitu. I'm konten. Jadi comfortable with, dan itu dilihat sebagai sesuatu yang kekurangan for me, karena kamu kurang bergaul, kamu kurang kesana, kurang whatever lah, all those things. So I've heard every single thing that people say to singles. I even put this article up on my highlights. Stupid things people say to singles. Oh, I have to check it out. Ya. Karena banyak banget stupid things yang mereka bilang. There's a lot of stupid things people say to single. Mesti dan okay, I get it. Ini dengan maksud baik. Semua karena punya, dia care. Iya, karena dia care. Cuman penyampaiannya aja kurang aja, kurang tepat. So what do I say to those things? Ya, belajar untuk senyum, belajar untuk ngerti kalau orang ini maksudnya baik, bukan maksudnya jahat, especially kalau keluarga ya. Kalau keluarga memang maksudnya baik. Dan ya kita harus bisa aman aja, bisa insecure kalau okay, harga diri saya bukan karena saya masih single. Ini tidak doesn't affect my worth as a person. I like that. Jadi saya ini nggak kelas B. Mungkin menurut tante saya kelas B, tapi saya tidak berpikir saya kelas B gitu. Yes. Saya hidup saya tetap jalan, saya tetap bermimpi, saya tetap explore. Jadi ya gimana ya untuk bisa navigate tante-tante. Karena kebanyakan tante-tante ya kan. Iya tante-tante yang sangat care. Atau yang sangat kayak mereka lebih kayak peduli sama hidup kita dibanding diri kita sendiri. Maksudnya mereka lebih kayak terganggu dengan hal itu, padahal kitanya nggak apa-apa. Padahal kitanya oke aja. They're like, I'm not okay that you're single, but it's okay. I'm not okay that you're single. Pokoknya gimana untuk tetap sopan, tetap respectful sama tante-tante, om-om yang sangat concern dengan kehidupan our single life. It's okay, thank you aja, tapi kita tahu just say thank you, tapi kita tahu hati kita sendiri, kita tahu ya itulah, you know yourself. Dan kalau misalnya tante-tante banyak yang bilang, aduh tante mau kenalin sama ini, tante mau kenalin sama itu, aku pertama dari yang aduh jangan tante gitu kan. Jangan, gak usah tante, sampai tapi akhirnya nggak tahu ya untuk kamu gimana Yemima, tapi for me tante-tante itu sebenarnya bluffing, nggak ada yang pernah nggak dikenalin juga kok. Aduh, akhirnya jadi nggak apa-apa kita bilang boleh kenalin, iyain aja. Mereka nggak follow up kok. Nggak pernah kan tiba-tiba ada WhatsApp masuk kayak ini yang tante mau kenalin loh ini. Whatever. Ada juga beberapa yang ternyata beneran gitu, apalagi kalau orang Batak Kak, kalau diain kayaknya beneran deh Kak, ada ini gitu. Soalnya aku kan keluargaku kan Manado, jadi jadi cuman it's just ngomong doang, jadi dia cuman bluffing terus dia nggak follow up. Tuh mungkin orang Batak lebih follow up, mereka lebih ini katanya basa-basi tante-tante mau ngenalin mah gitu. Iya, exactly. Jadi ya udah kita iyain aja, just thank them, maksudnya kita thank you terus ya udah jalan aja gitu, nggak anggap angin lewat gitu. Iya. So that's one of the tips that I have. Terus kalau yang nanya kok kamu masih single, ya jawabannya karena memang belum ada orangnya. Aduh Yemima, pokoknya ada momen-momen di mana aku kayak kesel ditanya begitu. Maksudnya nggak selalu senyum ya. Pastilah, capek juga kalau terus-terusan. Capek men. Aku ngerti kalau ini it's not annoying nggak sih, maksudnya kayak itu lagi apalagi kalau misalkan acara keluarga atau apa ditanya itu terus, sampai pernah ditanyain kamu kenapa masih single, ya nggak tahu, tanyalah sama dia yang nggak mau sama aku. Dari baik jawabnya sampai akhirnya jawabnya kita sampai ya itulah pokoknya it's a journey. Ini adalah perjalanan hidup di mana kita belajar gimana untuk navigate, gimana untuk respon dengan benar, dan akan ada masa-masa kita kesel, akan ada masa-masa kita
frustrated. Just enjoy that. Yeah, just enjoy it. It's part of the journey. Ini adalah bagian dari perjalanan kita sebagai single. Yes. Tapi menarik banget, masa tadi poin yang aku dapat dari kakak bahwa ya udah kita secure aja, maupun orang ngomong apa, ya udah kita nggak usah, masa responnya dengan senyuman, dengan kayak oh ya oke, iya aja, karena masa banyak orang yang kayak mereka jadi masukin ke hati kan, kayak iya kenapa ya gue single, gue kurang gue kurang ini masukin kali, gitu. Jangan masukin ke hati, karena yang itu dia harga diri tadi. Pokoknya kita establish, ditetapkan di dalam hati kalau harga diri kita bukan dari perkataan orang lain, bukan karena si tante A, tante B, dan harga diri kita bukan. Kasian, maaf ya tante-tante yang nonton. Iya. Bisa we love you. Kita sebut om we love you tante and oms. We love you so much. We know that you care for us. But this is an internal, ini masalah internal yang harus kita urus. Jadi harga diri kita bukan dari status kita sudah menikah, harga diri kita bukan status punya pasangan apa enggak, udah pacaran atau enggak. Harga diri kita terlepas dari semua itu. Yes. Yay. I like that. Bener banget, bener banget. So kalau kalian masih single, kalian jangan ngerasa kayak, oh saya nggak berharga, saya nggak laku. Itu kan kata-kata yang sering dipakai. Atau saya harus nurunin standar saya. Yes. Dan bukan kelas B. Bukan kelas B. Bukan kelas B. Yes, itu kata Kak Randi, true. Yay, that's true. Dia juga blast their story. Nah, Kak, tadi kakak lupa mention, dan saat kakak ketemu Kak Patrick, ternyata si Patrick tuh sama banget kayak list yang pernah kakak tulis atau yang pernah kakak buat. Oh my share dong tentang itu. Bisa kita wait for the right person, kayak our waiting tuh worth it gitu. Jadi jangan nurunin standar. For nggak tahu ya, cowok punya list nggak ya? Pokoknya aku tahu cewek-cewek banyak punya list. Iya, aku juga. It's a good thing. Ini balik lagi ke poin yang tadi, kita boleh bermimpi, kita jangan malu untuk bertanya. Ini sama juga sama dengan Tuhan ya. Kita jangan malu bertanya sama Tuhan. Tuhan, kalau nanti jadian sama seseorang, aku maunya dia kayak gini, aku maunya dia A, B, C, D, maunya kayak gini. It's totally okay. There's no shame in that. There's nothing wrong with having a list. Karena ya we have to start somewhere. Dan kalaupun nanti listnya itu berkurang, ya nggak apa-apa. Kita responin aja. Kalau misalnya nanti if the guy turns out to be somebody completely different, ya kita terbuka aja. Kita punya list tapi terbuka. So ini sebenarnya gue listnya kayak gini, tapi walaupun berbeda nggak apa, gue bisa belajar untuk adaptasi. Iya, kita punya list tapi terbuka. And the funny thing is, in my life, in my story, Patrick banyak yang di list itu yang Patrick fulfill. Iya. So I remember that he even loved Disney kan. Iya. Untuk seorang single guy yang senang Disney itu rare banget. Banget. Iya, biasanya sukanya apa gitu. So for him to fulfill that list is like, wow, God sees my list. Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan I think that's itu yang sesuatu yang the beauty of it is God sees you, God sees your heart, He sees hal-hal yang bikin kita seneng, hal-hal yang bikin kita come alive, and I believe that he is a good dad. Dia ayah yang baik, yang dia seneng lihat anak-anaknya seneng juga. I like that you say that, karena banyak orang melihat Tuhan tuh kayak, oh Tuhan cuma peduli sama kehidupan rohani saya, He doesn't care about my romantic life, kayak my dating life gitu. Padahal God cares about every detail of our lives gitu. Dan cara pikir kita harus diubah. Kayak even kadang-kadang orang suka mikir, aduh kayak ini apa permintaan doa yang kayak remeh banget ya, minta tolong pasangan yang gini. Padahal ya he's our dad, kita boleh minta apa aja ke dia kan. Ini tadi ada yang jawab, ternyata cowok juga punya list tapi listnya dikit. Kalau cewek kita listnya panjang. Okay, that's good. Start somewhere. If you want to dream something, ya paling bagus kita catat. Kita tulis. Iya, dan kadang-kadang kalau misalkan kita kadang-kadang kalau misalkan kita kayak catat, kadang-kadang kita suka lupa apa yang udah kita catat kan. Nah, jadi pada saat ketemu pasangan bisa dicek, oh ya kok bisa pas sih gitu. Jadi bener-bener kayak pengingat bahwa Tuhan tuh He's a God who answers prayer gitu. Oke. Sekarang aku mau nanya, kan dari single tiba-tiba pacaran terus akhirnya menikah, dan itu tuh waktunya dari pacaran ke tunangan cuma 3 minggu ya. Itu cepet banget. Nah, kayak
waktu when you first kayak got into relationship sempat ada kaget nggak kayak aduh relationship ternyata kayak gini, ternyata gue harus selfless atau apa, ada nggak hal-hal yang membuat kakak kayak Banyak, kaget tentang sampai relationship? sekarang. Apa tuh, can you share that with us? So sebenarnya yang I would love untuk explore ini sebenarnya kalau waktu masih single, and I encourage everybody if you're still single, like explore this right now. Pokoknya ada banyak hal-hal yang sebenarnya kita bawa dari masa kita bertumbuh. Maksudnya when we grow up, itu banyak yang kita, that we bring that to in a relationship. We bring that waktu kita masuk dalam hubungan. Jadi sebenarnya ada banyak trigger, ada banyak hal-hal yang wah ternyata kalau dia ngomong gini, I don't like how that makes me feel. You know, wah kok ini reminds me kayak waktu when my dad said this to me, or this reminds me of when my mom said this to me, and I don't like how that feels. Sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa explore. What are those things? You know, what are those things yang sebenarnya I want to say kind of like scars or wounds that we have, and it's and it's so good to explore that right now. Like what are some apa sih hal-hal yang bikin aku marah, hal-hal yang bikin aku sedih, and just to get to know yourself, you know, get to know what are those things that sets you off, that makes you frustrated. Dan kalau kita kenal, kita bisa identify apa sih hal-hal itu, dan kalau nanti masuk dalam relationship, kita nggak akan apa sih kaget lagi kayak dan salah asosiasi gitu. Jadi kayak I associate Patrick with my mom, or I associate him with my dad, but he's not the same person. They're not the same person. So I think that's one thing that I would love to explore more is what are those things that I carry, yang aku bawa masuk ke hubungan yang sebenarnya ini bukan Patrick loh, ini bukan ini terlepas dari dia, ini semua dari my inner world. This is all from my experience, from my past. Yes, exactly. So I think one of the good things yang kita bisa lakukan dari sekarang is confront your past. Is get to know your past. Jangan takut untuk walk through those memories again. Maksudnya ini hal-hal yang defining moments ya, hal-hal yang sakit, yang sebenarnya saking sakitnya itu mengubah hidup kita gitu loh, mengubah cara pandang hidup kita, bakal sampai aduh saya nggak mau lagi begini, nggak mau lagi begini. You know, kita bikin promises, we make vows, I will never do this again. Why? Because of this of hurt. Karena saking sakitnya ini mengubah cara pandang hidup. And I think what a great opportunity for us yang if we're still single and we have all the time is untuk mengenali diri kita, diri kita dan rasa-rasa sakit yang dari masa lalu. Karena semua itu sangat berkesan, dan dan rasa sakit itu masih ada. Masih bisa muncul Iya, dan masih bisa muncul, sangat potensial untuk muncul lagi. Iya sih, benar. Dan saat kita dan tiba-tiba pas muncul lagi kita tahu bahwa ternyata ini bukan karena what this person did to me, cuman karena not this person. That's right. Karena misalkan untuk beberapa orang kayak misalkan pernah mereka sebelum mereka diputusin pacarnya diemin mereka beberapa hari. Jadi pas mereka ketemu pacar yang baru yang kayak not a texting person, dikiranya dia bakal putusin gue nih, padahal dia emang bukan type yang texting. Jadi kadang-kadang kita suka bawa luka dari masa lalu ke dalam hubungan kita yang next atau bahkan ke marriage. Nah kakak sendiri gimana, how did you navigate through that in your marriage, kayak bahwa ini pernikahan gue berbeda dengan pernikahan my parents atau pernikahan orang lain yang nggak berhasil, yang gagal, karena kan seringkali kita melihat relationship kita seperti kita melihat relationship di sekitar kita kan. Betul. Yang pasti jangan takut kalau misalnya kita datang dari broken home, itu bukan faktor di mana berarti pernikahan saya juga akan kayak gitu. Karena banyak yang takut loh Kak. Jadi itu jangan dijadiin aku jadi takut, jadi nggak usah deh, saya nggak mau nikah deh, karena keluarga saya nggak berhasil, berarti saya juga nggak akan berhasil. No, that's not true. Bayangin aja gimana kalau misalnya untuk jadi ayah, masa kayak gitu juga, saya nggak mau punya anak deh, saya nggak mau jadi nggak bisa jadi ayah yang baik karena saya nggak punya figur ayah yang baik. And I think one of the best people
for this example is Sydney Mohede. Yeah, Sydney is a great dad. Dia adalah ayah yang super for his kids, dan dia nggak pernah punya figur bapak yang baik, yang bagus. Jadi itu bukan exactly. Jadi itu bukan alasan untuk saya berarti nggak bisa juga. Jadi broken family, divorced families, divorced parents itu bukan alasan untuk kita akan mengalami hal yang sama. Saya akan mengalami hal yang sama. Jadi enggak. So itu terlepas dari kamu. Hidup kamu adalah hidup kamu. Dan that's your parents or your aunts and uncles, I don't know, dari komunitas kalian, pokoknya itu hidup mereka. You are your own person. And you get to start new. And one thing I love what they talk about here is you get to create a new normal. Isn't that great? You can create a new normal. Jadi apapun yang kalian ingin mulai, ingin bangunlah gitu. Dan that's yours. That's yours to begin with. Ini new chapter. This is you get to live this life. This is interesting, Kak. Tadi kan Kakak sempat bilang kayak know your triggers, know yourself. Nah, if you have to choose just one, kayak what is one other thing yang paling penting kita siapin sebelum masuk ke dalam pernikahan? Karena maksudnya banyak orang yang kasih tips, kalau sebelum nikah harus gini, harus gitu. Tapi kalau kebanyakan tips kan kadang-kadang orang lupa. What is kayak another one thing yang paling penting sebelum masuk ke dalam pernikahan? Forgiveness. I love that. Forgiveness, everybody. Yes, karena kita bakal married to this person forever, kayak nggak mungkin dia nggak buat kesalahan, pasti. Itu dijamin mau sesempurna apapun, pasti tuh orang akan buat kesalahan. Yes, lots of grace for you, and lots of grace for the other person, lots of grace for other people. I need grace. Pokoknya intinya, if I think you would have such an easier life if you can laugh at yourself, if you can laugh at your own mistakes, you can laugh at your spouse. Pokoknya hidup pasti jadi lebih relax if you can laugh at yourself. So don't be too serious. I mean, this is me talking, okay? If my family sees this, kalau keluarga saya nonton, ini Vina yang ngomong, yang orang paling serius di dunia. So don't take yourself too seriously. Have fun. It's okay. You make mistakes here and there, nggak apa-apa. Kita belajar, kita sama-sama belajar. So okay. Bener-bener. Tapi forgiveness tuh kayak in all relationship, yang nggak cuma marriage, bahkan di dalam family relationship between sisters, between mother and daughter. Karena ya hari-hari ini apalagi selama lagi work from home, stay at home, kan banyak keluarga jadi berantem kan Kak, gara-gara di rumah mulu. Jadi emosi kan. Tapi I think be very quick, sangatlah cepat untuk mengampuni. Cepat banget untuk mengampuni. Dan ini for me susah, karena aku orangnya yang suka stay and linger, kayaknya belum selesai, marahnya belum selesai. Dan itu harus cepat aja bisa mengampuni. So that's a good habit, because your relationship would be so much fun and easier, lebih easy going gitu, nggak tegang. Bener sih, karena memang yang tadi kayak Kak sempat bilang bahwa kan kita married forever gitu, kayak nggak mungkin nih orang nggak buat kesalahan, walaupun mungkin selama pacarannya nggak pernah buat kesalahan, tapi kayak in the future pasti ada lah gitu. Karena manusia nggak mungkin sempurna gitu. Dan ada yang bilang be a fully single person first before you enter marriage, katanya. Jadi masih kita harus fulfill, karena even waktu kita udah masuk pernikahan, kita nggak bisa selalu dependent on the other person kan Kak, karena walaupun kita punya suami, he's not there 24 hours, masa di saat kita lagi butuh belum tentu juga selalu ada 24 hours. Nah, how do you kayak keep God at the center of your relationship and marriage? Udah mulai deep nih. I feel like that has to do with those two things that I said. Jadi misalnya, maksudnya untuk jadi full single person, kan waktu masa penantian, waktu masih single, kita we are fully content, and we are also fully desiring. So that means apa ya, kita harus navigate how to be self-satisfying in the Lord, dalam Tuhan, gimana untuk tetap tenang, tetap puas dalam Tuhan. And I feel like that's how you feel your single life, maksudnya being fulfilled as a single. Dan I do want to address bahwa kalau
kita merasa aduh belum siap atau aku udah siap, itu sebenarnya relatif banget loh, karena ada banyak yang belum siap menikah, terus ada yang banyak sudah siap tapi belum, you know what I mean? Jadi ada yang belum siap tapi tiba-tiba menikah duluan, terus ada yang sudah siap banget untuk menikah tapi nggak nikah belum gitu. nikah Yeah, so it's so, itu sangat relatif. Jadi kalau ada yang aduh karena saya belum siap sih, I think that's one not really true. Speaking of things that married people say to single people, banyak yang bilang kayak, oh kamu belum married karena Tuhan tahu waktunya, kamu belum siap. Padahal tuh orang udah dewasa, tuh orang udah kayak fulfilled in the Lord. Jadi kayak we shouldn't say that, karena kita nggak pernah tahu hubungan relationship, personal relationship that person with God kan gitu. Jadi buat kakak pribadi, kalau misalkan ada single people yang nonton, gimana cara nguatin mereka supaya during this time jangan kecil hati, jangan kayak kehilangan harapan gitu, tapi terus percaya sama Tuhan gitu, bahwa He has the best person for you. And I feel like kalau misalnya gimana sih untuk satisfy yourself in the Lord, be on this journey with Him. Jadi jalanin masa single dan bawa Tuhan masuk ke dalam proses ini. Jadi setiap proses dimana kita bingung atau frustrasi, bertanya-tanya kenapa begini, kenapa begitu, include God, biar Tuhan masuk di dalam proses ini, biar Tuhan masuk di dalam masa-masa kebingungan, masa-masa frustrasi, Tuhan masa kegalauan, exactly, Tuhan pengen ada di dalam semua season of life. So cause we think kalau harus kuat dalam Tuhan tuh rasanya kayak nggak boleh cengeng, nggak boleh frustrasi, harus kuat gitu. Padahal justru kita dapat kekuatan kalau kita boleh cengeng sama Tuhan. Justru kita dapat kekuatan kalau kita boleh pour out our hearts with Him. Kita boleh bertanya, kita boleh berdebat sama Tuhan. Justru di situ kita dapat kekuatan, justru di situ hubungan kita sama Tuhan juga jadi makin kuat. Istilahnya sama aja kayak temen. Kalau misalnya sama a friend, kita bakal jadi lebih kuat kalau misalnya kita bisa berdebat tentang film Star Wars lah, kita bisa berdebat tentang apapun itu, dibanding sama orang yang kita selalu baik, manis gitu loh, formal gitu, rasanya kayak nggak boleh ngomong yang aneh-aneh, harus yang sopan terus, harus sopan terus, aduh. Itu kan itu bukan hubungan gitu loh. Kita sama teman aja nggak kayak gitu. Imagine sama Tuhan gitu loh. Tuhan yang pengen jadi lebih dari teman, lebih dari saudara. Like he is our more than a brother. He's more than a friend. So I feel like gimana sih untuk kuat di dalam Tuhan? Yaitu bawa proses frustrasi, proses kita bertanya, proses kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Itu semua bawa Tuhan masuk ke dalam proses itu. He needs to be real in every part of your life, including the bad parts. Yes, I like that, because banyak orang yang kayak ngerasa, oh I shouldn't whine, kayak aku komplain ke Tuhan, Tuhan kenapa saya masih single, padahal nggak apa-apa, kayak let it out aja gitu, keluarin gitu. Maksudnya kayak Daud aja, kalau kita baca Mazmur kan, Daud kayak bisa ngomong kayak where are you God, kayak kesannya dia lagi komplain, padahal dia lagi ngeluarin isi hatinya gitu. Betul. Karena banyak, maksudnya orang Christian people especially ngerasa kalau di saat mereka questioning God, berarti kamu meragukan kedaulatan Tuhan, padahal enggak, kita lagi kayak curhat aja ke Tuhan. And then gitu. Plus Tuhan juga tahu kali kamu meragukan kedaulatannya dia. Dia juga tahu. Kita ngomong. Walaupun kita pura-pura sopan, pura-pura gimana, dia juga tahu kali kalau kamu kesel. He's God dah. Gitu exactly. Kan. Itu dia, maksudnya kadang-kadang orang ngerasa kayak mereka nggak berani keluarin dari mulutnya karena takut nanti dikira gue meragukan Tuhan. Padahal justru just be real gitu. Karena yang kayak Kak bilang, He knows your heart gitu. Yes. Be real. Be real with God, and then you can be real with everybody else juga. Maksudnya bawa aja orang lain juga dalam proses ini. Kalau misalnya if you feel frustrated, hey, every time you ask me about this single thing, this makes me so annoyed. Just say it. Yeah, jangan atau nice. Iya, mesti in a nice way, kayak mesti bilang tante, jangan fake it maksudnya. Iya, maksudnya ada waktunya di mana kita senyum, tapi kalau memang harus jujur ya jujur aja, kayak tante when you said this, I really feel like
Yeah. I really feel like I feel really sad, you know, when you Yeah. say this. Can you just You know, ask me other iya, things? it's okay, nggak apa-apa Yeah. juga. Kan kita nggak harus Mm. kuat terus gitu. Dan Yeah. kenyataannya adalah kita nggak kuat terus kok. Iya, Ada ya, tapi masa-masa kita sedih juga. tapi maksudnya kayak in your position at that time kan you were a leader juga. Maksudnya pernah nggak sih ada merasa kayak oh gue nggak bisa curhat ke orang nih kalau gue kesepian karena kan gue selalu encourage orang kayak oh be strong in the Lord atau kayak gue selalu encourage orang untuk independently dependent on the Lord gitu loh. Jadi kayak Iya. at that time gimana how did you deal with that gitu? Apakah you had friends? Walaupun leader, you be real. You have to be real. Be Yeah. real with your other friends, married friends, other married friends. Kayak I'm so lonely, rasanya begini, and then you hang out with married friends, and then oh ternyata saya nggak lonely juga karena habis lihat mereka sibuk dengan anak-anaknya. And then you're like, you know what, I'm okay. Ternyata it's good to be alone gitu. Yeah, I mean kita akalin gimana caranya supaya kita nggak terus galau, nggak terus stuck in this lie that we're lonely and that this life is bad because we're single, because it's not. Karena kita tidak terekspos aja dengan married life, kita nggak terekspos dengan the real world, what it's really like for people who have 5 kids, 4 kids, and what that looks like. So kita banyak sosialisasi aja dengan semua aspek komunitas, dari yang sudah menikah, yang agak tua atau yang single. So it's good. That's true. Karena bener sih di saat kita banyak orang yang nggak belajar untuk enjoy the season they're in. Misalkan kayak saat mereka single mereka pengen married, tiba-tiba pas mereka married, aduh I just want to have 5 minutes for myself. Nggak ada suami gue ganggu, nggak ada anak gue ganggu. Padahal waktu single kita yang komplain, jadi kayak Tuhan mungkin di surga, well you ask for it gitu kan. And that's why I said it was a gift. It's a gift. Ini karunia. Singleness adalah sesuatu yang bagus dan baik dan diinginkan. Tanya aja yang sudah menikah, ini adalah sesuatu yang diinginkan. Dan sama-sama juga pernikahan juga adalah sesuatu yang baik dan diinginkan juga. So they're both good. Yes. They're both kelas A. Ya. Kakakku offended ngomongin aku ya karena dia suka pengen me time. Karena anaknya kan masih kecil-kecil. There's so many married friends I know juga pengen me time. So you guys are doing awesome. Yes, I like that. So Jadi kita nggak usah kayak intinya ya kita semua we're all a special human being in God's eyes. Jadi kita nggak usah ngerasa kayak oh kalau gue single gue nggak berharga atau kebalikannya. Jadi emang harga diri terlepas. Harga diri terlepas dari semua itu. Jangan dicampur-campur. Status kita nggak menentukan harga diri kita. Yes. Right? Yes, I love that. Kavina, really love talking to you. Nah, Kak, kasih tips dong, walaupun tadi Kakak udah sempat singgung untuk just share it with the Lord kalau kita lagi kesepian atau apa. Cuma practical tips kalau kita lagi kesepian nih, what should we do supaya kita bisa kayak encourage ourselves during this waiting season gitu. Get good friends. Friends yang married, yang single, yang lebih tua, yang lebih muda. Enrich your life experience with other people's experience. Dan sama-sama jalanin proses ini, jangan sendirian. Jalanin sama teman-teman yang single juga, jalanin sama teman-teman yang married juga. I think that's one way you can encourage yourself untuk terus keep going. Dan kalau misalnya ada masa-masa yang kita perlu encouragement, ya di situ kita berani buka hati. Kayak can I just like if you need to go rant to your married friends, go spend a day with your married friend and like can I just vomit? Can I just rant? And do that, and that's how gimana caranya kita bisa kuat lagi, karena setelah itu baru kita ngerasanya oh I feel good. So be in community, and involve people in your story. Wow, I love that, Kavina. You're the best. Rima, thank you. I'm just happy I get to talk about this. It's so fun. Yes, that I really love whenever you share about your story, karena aku ingat banget Kakak pernah post di Instagram kita bahwa saat pernikahan Kakak tuh kayak
kayak Yesus mau datang kedua kali, kita nggak pernah tahu kapan terjadi. Kayak aku inget banget tuh waktu kakak you post that kayak long time ago, tapi postingan itu kayak bener-bener wow, dalam banget, resonate banget. Kayak kakak bilang penungguan itu tuh kayak ya kayak Tuhan Yesus ketemu bride-nya gitu. Kayak kita harus mempersiapkan diri kita gitu. Jadi maksudnya I like to add, bisa kita single bukan berarti kita jadi kayak orang yang cuek juga, kayak udahlah gue juga belum punya pasangan, jadi nggak usah kayak belajar hal-hal yang akan kita lakukan nanti di saat married, misalkan apalah learn to take care of ourselves atau belajar masak atau apa. Padahal you can learn those things while you're single, nggak usah nunggu punya pasangan dulu baru belajar hal-hal itu gitu. Karena kan kayak kita yang kayak kakak bilang, kita kayak nunggu groomnya datang, kita kan pasti persiapan kan, yang kayak di Alkitab juga tentang 5 lentera itu orang yang persiapan sama yang enggak kan beda. Nah, ya mungkin apa yang bisa kita lakuin sih sambil nunggu tuh, selain maksudnya kalau tadi kan supaya kita kesepian kita bisa cerita ke teman-teman kita. Nah sekarang apa yang kita bisa persiapkan supaya kita bisa be the right one, jadi nggak cuma nunggu for the right one to come, tapi gimana how can we be the right one for our future spouse? I think the best person to go to is God. Yeah. And like what's my purpose? What's my dream? What can I do to live my life now? I think that's the best thing you can do is maksudnya hidup mulai dari sekarang. Life starts now as a single, not after you're married. Then aside from being in community, I feel like asking God, what is my purpose? What did you create me for? What makes me come alive? And then focus on that and play with it, explore with it. Kembangkan itu, develop it to its fullest capacity in your capacity while you're still single. Maksudnya, I love what you're doing, Emima, that you're creating, you're you know, that's awesome, and you need to you get to develop that as you're still single. So I feel like with everybody else that's still single, like the first person you would love to go to is God and ask him, Tuhan purposeku apa ya? Apa yang aku bisa lakukan selama aku masih single, then that glorifies your name, and he has so many great things for you that's different from everybody else. What you do when you create is going to be different with what I do when I create, or what Yemima does when she creates. So I just feel like that's the best place to start. Itu perjalanan kita sama Tuhan, as far as our destiny goes. Wow, keren, amazing. So what I can take from today's, kayak hari ini banyak banget yang didapat, kayak intinya your worth it does not depend on your status. Mau kamu single, kamu married, kamu maksudnya kalau single nggak membuat kamu jadi less precious, nggak membuat kamu jadi less special. You're special just the way you are. Dan juga tentang being content tuh it's okay, kita bisa being content, but at the same time kayak desire relationship, desire marriage. Dan juga during the singleness kamu bisa kembangin capacity kamu, kembangin talenta yang udah Tuhan kasih, just like you did. Karena I remember maksudnya kayak dari sebelum kakak nikah, kakak emang udah maksudnya you're amazing, you've always been amazing. Cuma sekarang saat kakak udah ngeluarin single baru, katanya my sister, she loves your new single. I also love your new single. Dan dari dulu, I mean I've been a fan since God knows when. Kayak dari aku masih SMP, aku inget banget deh. Dari aku SMP kayak those were the days, I saw you, those the days. Kan aku kemarin sempat WhatsApp kakak kayak I miss those days. Kayak inget masih ada zaman ribet, zaman apa namanya, those good old days dulu. Seru banget, and I love sharing with you karena you have a beautiful heart, and I'm so sure that everyone who watches this atau yang bakal nonton besok bakal diberkati banget, karena emang this thing itu harus diingetin ke semua orang sih, karena banyak orang yang di saat mereka single mereka merasa lonely, padahal being single doesn't mean you're lonely gitu. Karena single kan bukan berarti you're alone. When you're single, you have a lot of friends, you have community, you have your family. So this is such a good reminder for ourselves. So thank you banget, Kak. Oh, you're Before welcome. we close this live session, can you pray for all of us? Oh yeah, of course. The other person. Oh yeah, I just pray for all the ones who are asking
For Yeah. all the singles that are asking, Lord, you know their heart. Tuhan, kau tahu hati mereka, kau lihat hati mereka juga Tuhan. That you know every single desire that they have. You know every single item on their list. You know their desire to marry, and it's not a bad thing. Marriage is a good thing. Jadi I just break the shame of people that thinks that itu adalah sesuatu yang memalukan, karena itu bukan, itu adalah sesuatu yang baik. Tuhan, you created marriage. Marriage adalah ide dari Tuhan, so it's a good thing. So I bless your hearts to dream. I bless your hearts to desire that, and I also bless your hearts to be content, untuk bisa puas, untuk bisa kuat dalam perjalanan kita dengan Tuhan, because He is there for you, He is with you, and He wants to be with you in all seasons. Di season waktu itu susah, waktu itu frustrasi. He wants to be there with you all. So I just bless you. I bless your journey with the Lord. I bless your journey as a single. Go and advance His kingdom. Go and just be the full person that God creates you to be. Yeah, I just bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Kavina. Yay. Thank you for your time. Udah mau bangun pagi-pagi untuk live ini doang. Sudah I'm pagi. so sure a lot of people will be blessed. So thank you. Yay. You can go on. You can go back to sleep if you want to. Okay. We're gonna save this. We're gonna save this. So thank conversation. You dan nonton. Mungkin ada yang udah tidur atau ada yang masih lagi makan malam, kita bakal save jadi besok bisa ditonton. So thank you, Kavina. I'll see you next time, ya. Bye. Bye, everybody. I love you. Bye. Love you. Bye-bye.